Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Oh ya, perkenalkan, saya Siti Yasmin Fauzia Kulsum. Biasanya dipanggil Yasmin dan nama sanggar saya Hangkang Langmei Chong Tanglei, biasanya sih dipanggil Langmei. Di sini saya ingin membacakan sebuah cerpen. Judulnya Matinya Seorang Demonstran, karya Agus Nur. Selamat mendengarkan ya teman-teman. Pahlawan hanyalah pecundang yang beruntung. Rati selalu tak bisa melupakan kata-kata itu setiap kali melewati jalan ini. Telah banyak yang berubah. Tak ada lagi deretan kios koran, warung gado-gado, dan penjual bensin eceran di pojokan. Bangunan kuno asrama mahasiswa yang dulu berada di sisi kanan telah menjadi ruko bergaya modern. Waktu mengubah gedung-gedung, tapi tidak bisa mengubah kenangannya. Rati tersenyum membaca nama jalan itu. Teringat apa yang dikatakan Eka. Banyak orang ingin jadi pahlawan, supaya namanya dijadikan nama jalan. Mungkin itulah satu-satunya keberuntungan menjadi pendekar di negara ini. Ada sinisme dalam kata-katanya. Tapi itulah yang ketika pertama kali bertemu dalam satu diskusi, membuatnya suka pada Eka. Dia selalu menarik perhatian dengan pernyataan-pernyataan yang disertai kelakar. Militerisme niscaya mati di republik ini. Dan saya, yaitu orang sipil pertama yang akan menjadi Panglima ABRI. Tak hanya sanggup bintang 5, tapi bintang 7. Lumayan, bisa buat obat sakit kepala. Saat itu, Presiden Soeharto memang gres mendapat gelar Jenderal Besar bintang 5. Dan bintang 7, yaitu merek Puyer obat sakit kepala. Ratih kemudian tahu, Eka seorang penulis. Mungkin itu sebabnya beliau cenderung penyendiri. Aku kurang flamboyan sebagai aktivis, katanya tertawa. Dia tak suka tampil berorasi di mimbar. Mungkin sadar, bunyi cemprengnya tak akan menciptakan terpesona pada demonstran. Dalam perjuangan, ada yang menggerakkan, ada yang memikirkan. Aku menentukan yang kedua. Katanya, mimbar dan panggung itu godaan. Banyak yang tampil di mimbar hanya ingin mendapat sebanyak mungkin tepuk tangan. Begitu turun panggung, mereka lupa dengan apa yang mereka katakan. Ratih ingat, ketika Eka mengantar pulang sehabis menonton pertunjukan teater di auditorium Fakultas Filsafat, Eka yang menulis naskahnya. Ratih yakin, dikala itu Eka mengajaknya nonton lantaran beliau pingin pamer naskah yang beliau tulis. Naskah yang berdasarkan Ratih terlalu sok filosofis. Bagaimana seseorang mesti berani meneguk racun untuk membela anutan yang diyakininya. Penulisnya menyerupai hanya ingin menawarkan bahwa ia, yaitu mahasiswa filsafat yang merasa lebih andal dari Sokrates yang dipujanya. Lakon yang kau tulis itu menandakan kau memandang hidup ini getir, makanya selalu sinis. Sinis bagaimana? Ya hampir semua hal kau tanggapi dengan nyinyir. Jangan salah. Eka menatapnya tajam. Kamu harus membedakan antara filsuf dan orang biasa. Kalau orang biasa sinis akan dianggap nyinyir. Tapi jika filsuf sinis, itu disebut kritis. Gundul muka. Eka tertawa dan memeluk pundaknya. Entah kenapa, dikala itu ia tak mencoba mengelak.
Laki-laki romantis yaitu pria yang bisa menciptakan wanita tertawa. Rati teringat kalimat di sebuah buku, "Menikahlah dengan pria pertama yang membuatmu tertawa." Ia lupa judulnya. Yang tak ia lupa ialah ketika Eka tiba ke rumahnya pertama kali pada malam Jumat. Tidak membawa bunga, tapi martabak. Pertama mesti kutegaskan, katanya, "Aku sengaja tiba malam Jumat, karena tahu malam Minggu kau sudah milik orang lain. Aku tak berhak mengganggunya. Seseorang yang senang, yaitu seseorang yang diberi kesempatan menentukan dalam hidup. Maka saya memberimu kesempatan, supaya kau bisa menentukan sendiri kebahagiaanmu. Tak peduli apakah bagimu nanti saya pilihan kedua atau pertama." Jadi kau tahu saya sudah punya pacar. Kalau wanita semanis kau tidak punya pacar, niscaya ada yang salah pada selera semua pria di dunia ini. Ratih tertawa. Dan kedua, soal martabak ini. Sebagai anak kos, saya mesti yakin bahwa saya tidak membelikanmu sesuatu yang akan sia-sia. Itu sebabnya saya membawakanmu martabak. Kenapa? Karena bila kau tak suka, saya bisa memakannya sendiri. Ia memang tak suka martabak, hanya mencicip sepotong untuk basa-basi. Selebihnya, Eka yang menghabiskan. Sejak itu, seperti yang selalu diistilahkan Eka, beliau menjadi pemilik malam Jumat, sebab pemilik malam Minggu yaitu Munarman, mahasiswa ekonomi sefakultas yang sudah 2 tahun menjadi pacar Rati. Keduanya kutub yang bertolak belakang. Munarman lebih suka dipanggil Arman, bertubuh tegap atletis. Seorang yang selalu tak ingin ketinggalan baju-baju yang sedang menjadi mode di majalah populer. Eka rapuh dan selalu tampak kucel dengan kaos yang seminggu bisa dipakainya terus-menerus. Dia punya argumen. Jauh lebih mempunyai kegunaan menghabiskan waktu untuk membaca buku daripada untuk mencuci baju. Arman selalu mengajaknya ke kafe, diskotik, atau ramai-ramai karaokean dengan kawan-kawan gaulnya. Bila mengajaknya keluar, Eka membawanya ke acara-acara diskusi, pembacaan puisi, bazar lukisan, atau hingga larut menghabiskan sepoci teh di warung dekat kampus. Seringkali malah hanya jalan kaki, menyusuri jalanan tanpa tujuan. Jalan kaki ini bukan masalah ideologi, kata Eka, tapi lantaran saya memang tak punya mobil. Terdengar sinis menyerupai biasa, seakan ditunjukkan pada Arman yang memang selalu menjemput Rati dengan kendaraan beroda 4 terbarunya. Arman anak purnawirawan kolonel angkatan darat. Ayah Eka guru sekolah dasar impres di sebuah desa yang dalam ungkapan Eka sendiri disebutnya tak akan pernah pantas dimasukkan dalam peta Indonesia, saking terbelakangnya. Arman selalu pamer pangkat orang tuanya. Orang-orang menyerupai ayahkulah yang mempunyai negara ini. Kelakar Arman yang kerap diulangnya dengan nada bangga. Eka begitu menghormati kemiskinan ayahnya. Aku ingin menjadi filsuf lantaran mencicipi nasib ayahku. Seorang yang dalam hidupnya sanggup menanggung 2 penderitaan sekaligus. Pertama, lantaran ia guru. Kau tahu nasib guru di negara ini kan? Mulia statusnya, tapi bangkrut nasibnya. Kedua, lantaran ia beristri wanita yang tak hanya banyak omong, tapi juga galak dan menindas. Penindasan paling kontemplatif selalu tiba dari seorang istri. Itu sebabnya ayahku selalu sedih dan termenung. Nah, sekarang kau tahu kenapa saya mengagumi ayahku dan Sokrates. Itulah alasan filosofis.
Kenapa saya menentukan masuk Fakultas Filsafat? Alasan ideologisnya, lantaran saya tertindas. Sedang alasan praktisnya, lantaran jurusan filsafat tak banyak peminatnya. Rati sering bertanya pada dirinya sendiri, kenapa ia bisa menyukai dua pria itu? Mungkin lantaran bersama Arman, ia menikmati hidup. Sementara dengan Eka, ia merasa ada sesuatu yang mesti diperjuangkan dalam hidup. Di bulan-bulan penuh demonstrasi menjelang reformasi, ia sering mencemaskan Eka. Aparat semakin keras dan represif menghadapi para mahasiswa yang turun ke jalan, menuntut Soeharto mundur. Berkali-kali terjadi bentrokan, dan pegawai pemerintah tak hanya menembakkan gas air mata. 5 mahasiswa terluka tertembak peluru karet. Dalam satu bentrokan di bundaran kampus, seorang mahasiswa yang sedang memotret dihajar puluhan aparat. Tubuhnya yang sudah terkapar terus ditendang. Kameranya diinjak-injak. Tubuh mahasiswa yang sudah berdarah-darah itu diseret lebih dari 100 meter di aspal jalan yang panas, sambil terus ditendangi dan dipukuli dengan pentungan. Sementara usai demonstrasi menutup jalan pertigaan depan kampus IAIN Sunan Kalijaga, 8 mitra mahasiswa diciduk aparat. Kabarnya mereka disekap di Kodim. Beberapa pencetus segera berkumpul di rumah kontrakan di Gang Rode yang sering dijadikan kawasan pertemuan. Rapat gelap, istilah mereka dalam suasana penuh kecurigaan. Beberapa orang dianggap sebagai kepetangan militer yang disusupkan. Eka mengajaknya ke pertemuan itu. Ndaulay, Atta, Torik, Maria, Seno, Budiman, Semendawai, Afnan, Damai, Leila, Rizal, Rahzen, dan beberapa yang hadir tak bisa menyembunyikan ketegangannya. Bicara dengan nada tinggi, membentak, dan saling tuding. Secepatnya kita harus melaksanakan lobi untuk membebaskan kawan-kawan kita. Biar kepentangan militer, kayak kau yang urus. Seseorang mengebrak meja. Rati tak melihat terperinci siapa. Ia agak sembunyi di belakang Eka. Ada yang sudah sanggup kabar keadaan mereka. Tenang, kata Eka. Penjara akan menandakan tangguh tidaknya mereka. Lagi pula, penjara justru meningkatkan martabat para pembangkang. Penjara. Sering Rati merasa ngeri setiap membayangkan pada akibatnya Eka akan mengalaminya. Sanggupkah tubuh Eka yang kurus menahan siksaan disetrum? Dibaringkan di atas balok es semalaman, dijepit jempolnya dengan tang, atau digampar popor senapan. Eka memeluknya ketika Rati mengungkapkan kecemasannya. Malam itu pertama kali Rati menginap di kamar kos Eka. Kekuatan insan bukan pada tubuhnya, tapi jiwanya, kata Eka. Kau sudah baca novel Jalan Tak Ada Ujung Motor Lubis? Pada akibatnya, bukan Hanzil yang muda, bersemangat, dan tampak berpengaruh yang bisa bertahan oleh siksaan, tapi guru Isa yang tua, kelihatan lemah dan impoten. Malam itu, Ratih mencicipi tubuh Eka yang hangat dan gemetar. Eka tak menyembunyikan kegugupan ketika mulai menciuminya. Ratih tahu itu bukan kegugupan pria yang gres tidur pertama kali dengan perempuan. Demonstrasi nyaris terjadi setiap hari. Ia sering bersama Eka malam-malam keluar masuk gang-gang, membuatkan selebaran. Seperti gerilyawan kota, kata Eka. Sementara Arman mulai terang-terangan menawarkan ketidaksukaannya. Jangan dikira saya tak tahu hubunganmu dengan Eka, katanya. Persetan dengan politik. Tapi pada akibatnya saya yakin kau akan menentukan aku. Terlalu beresiko kau hidup dengan Eka. Pertama, kau akan menderita. Kedua, kau cepat jadi janda.
Eka niscaya akan mati diculik atau diracun. Karena begitulah nasib aktivis. Bila Rati semakin cemas, itu bukan karena ucapan Arman. Tapi rasanya memang ada yang tak akan pernah mungkin bisa ditanggungnya bila ia terus bersahabat Eka. Ibu pun sudah mulai tak suka setiap kali Eka tiba ke rumah. Berita-berita demonstrasi di televisi menciptakan ibu melarangnya pergi. Ia tak menyalahkannya. Itu perasaan masuk akal seorang ibu yang telah bertahun-tahun hidup sendirian mencemaskan anak wanita satu-satunya. Rati sedang makan malam dengan ibunya. Ketika bentrokan antara mahasiswa dan pegawai pemerintah di jalan tak jauh dari rumah terus berlangsung hingga selepas Isya. Mahasiswa yang berdemonstrasi semenjak pagi terus bertahan menutup jalan hingga malam. Semakin malam, semakin banyak warga yang ikut bergabung. Aparat membubarkan paksa dengan menembakkan gas air mata. Truk-truk yang mengangkut pasukan terus menderu melintas. Suaranya terdengar dari rumah Rati. Serentetan bunyi senapan dan ledakan sesekali menggelegar. Suasana semakin mencekam, bahkan terasa hingga ke dalam rumahnya. Beberapa demonstran beberapa kali terlihat berlarian masuk ke dalam gang samping. Aparat menggedor-gedor pintu, mencari mahasiswa yang sembunyi di dalam rumah penduduk. Saat itulah Rati mendengar pintu diketuk. Ibu terlihat pucat, hati-hati, ia mengintip dari celah korden. Ternyata Arman, dia buru-buru masuk dengan gugup. Dia bercerita jika dirinya terjebak di tengah-tengah kerusuhan ketika menuju kemari. Di jalan ada 2 panser yang memblokade jalan. Mobilnya digebrak-gebrak dan diancam hendak dibakar. Mobil ia tinggalkan dan segera berlari menyelamatkan diri. Ibu memberinya segelas air putih. Tangan Arman gemeteran memegangi gelas. Baru tengah malam bentrokan mereda. Karena merasa sudah aman, Arman pamit pada ibu untuk melihat mobilnya sekalian mau beli rokok. Ada 2 hal yang tak mudah diduga, nasib dan politik. Esok siangnya, Ratih mendengar kabar yang tak pernah dibayangkannya. Arman mati tertembak peluru nyasar. Ketiga bentrokan kembali memanas di jalan itu dan pegawai pemerintah dengan serampangan melepaskan tembakan. Rati juga tak lagi bertemu Eka sehabis bentrokan yang terus berlangsung hingga subuh itu. Tak ada yang tahu kemana Eka. Kawan-kawannya yakin Eka diculik dan tak terperinci nasibnya. Begitu lulus kuliah, Ratih menentukan pergi dari kota ini. Berusaha melupakan ingatan pahit itu. Hanya pulang sesekali untuk menengok ibunya. Dan setiap kali pulang, mau tak mau ia niscaya melewati jalan ini. Dan kenangan itu selalu muncul kembali. Dulu ia mengenal jalan ini sebagai Jalan Sutowijayan. Kini berjulukan Jalan Munarman. Pecundang memang seringkali lebih beruntung. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan cerpen Matinya Seorang Demonstran, karya Agus Nur. Sampai bertemu lagi di cerpen-cerpen selanjutnya. Dah.